Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Saat ini kami rindu memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, proteksi kami di tempat ini dengan kuasa-Mu. Bahkan seluruh apapun yang Tuhan percayakan untuk kami, proteksi dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami, yang kami perbuat baik kami sengaja maupun tidak, biarlah Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami untuk kami boleh fokus kepada Tuhan saja. Dan kami letakkan setiap beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu bersorak-sorai memuji nama-Mu. Urapi kami sehingga setiap suara yang keluar dari mulut kami ada urapan Tuhan yang menyertai, sehingga siapapun yang mendengar kami beribadah di tempat ini, mereka dijamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita nikmati lagu ini dari awal. Kita berikan pengagungan kita sepenuhnya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan segalanya, Dialah yang menerima pujian. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, benar Tuhan. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan lagu ini dari awal. Kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Benar Tuhan, ini pengagungan kami. Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana. Katakan sekali lagi Hosana. Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan. Yesus, oh, terpujilah Tuhan. Yesus, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu bersorak-sorai memuji nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam bait-Nya dengan hati yang penuh bersyukur. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita bagi hari ini. Kita rasakan sesuatu terjadi hari ini dalam hidup kita. Haleluya. Katakanlah sebaiknya. Katakanlah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam perangkarannya. Dengan hati bersuka rasakan
syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Apapun keadaan kita harus selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Benar Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Kesaksian pujian dipersilahkan. Sekolah minggu. Saya mau seperti
Ada lagi yang mau bersaksi? Salam, selamat pagi. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dimana pokoknya kalau saya lihat streaming ya lewat ini, sering saya nonton juga, tapi karena ada satu dan lain hal juga, 8:30 kami sudah mulai di sana. Jadi saya tidak ikuti ibadah di sini gitu loh. Jadi terpuji nama Tuhan, memang punya kerinduan untuk kapan karena keluarga saya semua di sini. Jadi kerinduan saya udah tercapai gitu ya. Itu bukan apa ya, berarti Tuhan itu menaruh hati untuk bisa beribadah, adapun sekali di sini ya. Tapi itu saya rasakan bahwa begitu besar kasih Allah, begitu besar saya rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, dimana saya merasakan Roh Kudus berkarya di tempat ini, dan bahkan sangat-sangat saya diberkati oleh puji-pujian, penyembahan, dan bahkan anak-anak sekolah minggu. Ini suatu juga sama Tuhan, itu karena kasih besar anugerah Tuhan. Kuat dan gagahnya mereka atau kuat dari keluarga atau dari orang tua atau sanak saudara, tapi itu karena kasih anugerah Tuhan, dan bukan kehebatan kita, tapi itu adalah kehebatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hamba Tuhan di tempat ini betul-betul melayani di sini luar biasa, di mana mendidik anak-anak di sini dan bahkan keluarga saya luar biasa. Mengiring Tuhan itu luar biasa. Dari pertama saya datang hamba Tuhan, saya lihat kedua Bapak Gembala, Ibu Gembala di sini, saya sangat bersuka cita sekali, di mana keluarga saya bisa dilayani dengan ikhlas, tulus ikhlas, dan banyak pertumbuhan lewat kehidupan mereka dipulihkan, dan bahkan juga pekerjaan luar biasa juga diberkati oleh Tuhan dan anak-anak mereka. Di situ saya merasakan bahwa pembelahan Tuhan luar biasa dalam keluarga di Bogor, dan sangat saya bersyukur juga. Sebetulnya saudaraku, saya sama sekali tidak ada sama sekali mau ke sini gitu ya, tapi itu karena seizin Tuhan. Ketika anak saya menjerit nangis lewat video call, jadi saya rasakan hati seorang ibu tuh hancur, karena di sini ada pun banyak keluarga ya, tapi mungkin dia kepengen saya lihat dia, kepengen ini, jadi mak kapan kesini, mak doakan aja nak, doakan aja. Ternyata Tuhan izinkan saya hanya sehari terpikir sama sekali ke sini ya, sekitar jam 1 siang. Saya telepon dia, nggak terima HP. Jangan ini demamnya tinggi lagi, ini nggak bisa diangkat HP gitu. Jadi saya berdoa sambil saya melayani di rumah saya, sambil saya doa dalam hati, Tuhan tolong anak saya, kuatkan anak saya, mampukan anak saya dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau hadir bersama dia. Saya percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah gagal dan tidak pernah terlalai dalam hidup anak saya, tetap Engkau hadir. Saya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan nyatakan kuasanya, saudaraku. Sekitar 1:30 saya telepon, dia angkat HP, "Ma, tidak sanggup, Ma, saya menggigil, Ma, tidak sanggup, sebentar lagi Mama baru telepon." "Oh iya," saya bilang gitu, saya matikan telepon. Di situ kayaknya Roh Kudus mendorong saya, "Kau pergi lihat anakmu di sana, kau pergi lihat anakmu di sana." Di situ saya langsung dekatin kepala ruangan saya, atasan saya bilang gini, "Saya mau pergi ke sana, saya mau izin, mau cuti penting, karena saya bulan yang lalu saya pernah sakit operasi usus juga, usus buntu, bulan Juli kemarin itu. Jadi udah cuti tahunan, saya udah enggak ada lagi kesempatan untuk cuti. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya dikasih cuti penting kemarin. Bahkan sudah saya dikirimkan jadwal kerja 2 minggu diizinkan. Jadi saya bersyukur sekali bahwa setelah saya pokoknya tidak ada kesulitan gitu, saudaraku. Setelah saya pulang ke rumah, saya kasih tahu suami saya sama anak saya,
Saya mau pergi pesan tiket dulu, saya bilang gitu. Dengan cara Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Saya sampai di tempat airport situ tutup, udah nggak ada. Akhirnya saya pergi cari-cari lagi, cari tiket lagi, ketemulah. Oh, tinggal satu transit dari Sumbawa ke Lombok sama Jakarta. Nah, itu tiketnya 2,4. Jam 10.45 berangkat. Nah, saya bilang, oh iya. Berapa orang Bu? Satu aja. Oh ini tinggal satu. Itu oleh kemurahan Tuhan yang luar biasa, saya bisa habis-habis, saudaraku. Misalnya saya punya hati udah berapi-api terus tidak ada tiket, pasti saya rasa kecewa secara manusia. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu maha tahu bagaimana kita punya hati, kerinduan kita terhadap keluarga, dan pengen sekali saya mau ibadah di sini. Ternyata saudaraku, tiba-tiba saya pulang ke rumah jam 10 malam. Saya kontak Roh Kudus itu membisikkan saya supaya jangan kamu sulit turun di Tangerang sana. Nah, karena baru naik pesawat, dan juga supaya jangan ragu gitu. Akhirnya saya telepon, tiba-tiba kok teringat Stephen ini. Pen, besok masuk apa? Oh, besok saya libur Tan. Besok saya libur Ma. Oh iya, jemput Mama ya. Terus rencanamu kemana? Mau jenguk Desi. Desi kan sakit, saya lihat story-nya. Dia bilang, oh iya, berarti sekalian jemput Mama ya. Mama mau ke Jakarta, saya bilang gitu. Oh iya. Mereka nungguin saya dari jam 1, saudaraku, sampai jam 3 baru nyampe. Itu Tuhan yang luar biasa kasih mereka kesabaran ya. Jadi biasanya kalau orang nunggu tidak sabaran, kepengen mau ketemu, kepengen langsung cepat ini gitu. Tapi ini luar biasa. Terus setelah ini tiba di situ, langsung saya cari mereka. Mama di mana? Di blok D, saya bilang gitu. Dicarilah blok D. Sama sekali tidak ada kesulitan sama sekali, saudaraku. Itu yang saya rasakan sepanjang jalan saya. Terus setelah itu mau kemana? Ke Bekasi apa ke rumah sakit dulu? Ke rumah sakit dulu, saya melihat anak saya dulu, saya bilang gitu. Akhirnya saya sampai ada juga foto itu, saya foto sampai itu sepertinya saya bukan ini ya, pucatnya seperti bagaimana ya, saya lihat dia karena demam tinggi, kayak kekurangan darah dan juga HB-nya rendah. Di situ saya berdoa minta pertolongan sama Tuhan, dan kedatangan saya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri curahkan mujizatmu terjadi buat anak saya supaya besok bisa dia keluar. Saya bilang gitu. Saya berdoa, saudaraku, sama dia, sama anak saya. Besok pagi jam 6 saya bangun pagi-pagi itu, saya siram banyak dia. Ketika dokter datang visite di situ, melihat bahwa dia kelihatan segar gitu. Oh, udah enggak apa-apa, saya kelihatannya udah segar anaknya Bu, bisa pulang. Oh, terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang sangat-sangat saya bersyukur kepada Tuhan, dan juga saya bersyukur pada pagi hari ini bahwa semua saya ketemu Ibu Gembala sama Bapak Gembala, saya luar biasa merasa terharu dengan pelayanan dengan orang Sumba di sini. Padahal tidak ada Chinese ya, tapi luar biasa diberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Gembala dan bahkan sidang jemaat Tuhan, supaya tempat ini lebih besar lagi, supaya dikasih izin untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itu saja kerinduan saya. Pengen kita nyanyi bersama, bukan dengan kekuatanku. Kita sama-sama ya. Gak bagus suara saudaraku, tapi Tuhan yang lebih bagus ya. Kita muliakan ya. Haleluya. Dengan kekuatanku dapat jalan
Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Biarlah boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita harap ini bukan yang terakhir untuk beribadah di tempat ini ya, Mama ya. Biasanya saya panggil tante, saya panggil Mama. Jadi kalau masih ada waktu stay di sini boleh terus ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan, biarlah semuanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bukan kuat gagah kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita iringi dengan sebuah pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita pujikan lagu ini, kita nikmati lagu ini. Kita datang kepada Tuhan dan kita bersujud di hadapan-Nya. Kita merasakan keindahan hadirat Tuhan. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku datang dan ku bersujud
dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu kami dibasuh dengan kuasa Tuhan. Pada saat ini kami sangat merindukan firman-Mu yang daripada Engkau, yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami, yang memperbaharui hidup kami, mengikis setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, menyempurnakan kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan Tuhan bukakan pikiran kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan dengan benar. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus saja yang berkarya dalam memberitakan firman Tuhan pada saat ini, supaya benih-benih ilahi yang ditaburkan tertanam dalam tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Berfirmanlah Tuhan pakai hamba-Mu, supaya apa yang mau sampaikan semuanya dalam kontrol Allah sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Ya. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita sebentar ada perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Kita akan baca bersama Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pada hitungan ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang sesuai mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, saya nggak tahu hati saya ini kalau merenungkan ya, karena hari Senin, Selasa itu biasanya saya itu sudah ada ya hal-hal untuk disampaikan. Saya rindu sekali sebenarnya untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang masih banyak sebenarnya, karena di dalam Alkitab ini begitu kaya ya. Alkitab ini kaya dengan hikmah, pengetahuan, segala sesuatu yang sudah terjadi, sementara terjadi, yang akan terjadi sudah tertulis dalam Alkitab kalau kita dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saya rindu semuanya untuk mengajarkan hal-hal yang lain, tapi saya kok selalu ingin bahas tentang kuasa Tuhan dan kuasa yang bukan daripada Tuhan ya. Artinya karena apalagi kita di zaman ini, kita bisa mendapatkan pengajaran dari manapun ya. Kita buka YouTube, kita bisa mendapatkan pengajaran, bahkan kita sendiri akan menyaksikan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang berdebat dan ya ada kalanya yang tidak sesuai ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya selalu mengajak kita untuk fokus kepada kebenaran saja. Amin. Jangan kita terpengaruh ketika kita lihat di YouTube, di media sosial kan banyak perdebatan dan lain sebagainya. Selalu saya katakan kita kembali kepada firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus ya. Kita jangan terpengaruh misalnya dengan orang besar ya kan, orang besar atau siapapun itu. Fokusnya kita firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan membukakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya diri. Firman Tuhan ke pemuda semalam itu ada tentang kasih karunia, tetapi ada anak muda yang bertanya tentang menjati diri gitu kan. Saya bilang perjalanan manusia itu berbeda-beda ya kan, setiap orang itu berbeda-beda. Ada kalanya yang mempengaruhi itu kan lingkungan di mana dia dibesarkan. Saya bilang begini, ya saya secara pribadi setelah saya mengenal Tuhan dan saya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya merasa jati diri saya itu sudah sempurna, sehingga saya tidak perlu lagi mencari jati diri ya kan. Saya sering katakan, saya tidak perlu lagi mencari kehormatan. Saya tidak perlu lagi untuk selalu pengen dihargai gitu. Ketika saya menemukan Yesus,
ya di dalam Alkitab dan saya rasakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya mengalami itu. Jati diri saya disempurnakan. Saya bagikan satu kesaksian dari seorang artis yang pernah bersaksi di televisi. Dia bilang begini, dia seorang artis yang sudah memiliki secara finansial, sudah diberkati lah secara finansial atau secara materi, ketenaran sudah. Tetapi dia selalu katakan dia merasa kosong, sehingga orang kan banyak yang pergi kepada narkoba. Itu pun tidak membuat dia puas gitu. Apa sebenarnya yang dicari? Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus ada dalam dia bilang di situ baru dia rasa ada satu kepuasan. Karena apa? Tuhan menciptakan kita roh, jiwa, tubuh, ya kan? Tubuh kita dikasih makan, ya oke, puas. Jiwa kita juga ya merasakan perasaan-perasaan kesenangan, bisa puas jiwa kita. Tetapi satu bagian di dalam kehidupan kita, roh kita memang harus diisi dengan firman, harus diisi dengan kekuatan kuasa Tuhan, baru kita merasa puas. Kalau enggak, walaupun dia diberkati secara finansial, secara materi dan lain sebagainya, dia memiliki ketenaran, kekuasaan, jabatan, enggak akan merasa puas. Makanya coba kita lihat, seringkali kita lihat, orang itu sudah kaya, sudah sangat terkenal, kok masih pengen apa? Ada kan yang menjelang pilpres nyewa ini, ada aja. Ada kan yang mungkin berpikir begini, kalau saya sudah sama kayak dia, ngapain? Kan? Sudah terkenal tapi harus apa? Mengejar ini, mengejar itu. Ada yang sudah kaya, yang masih mau mengejar kekayaan. Ada yang sudah terkenal, masih terus-terus. Ada yang sudah punya jabatan tinggi, masih lagi tidak puas dunia ini. Tapi orang yang sudah mengalami Kristus, dia merasakan jati diri yang sempurna, ya, karena sudah bertemu dengan Sang pemilik segala sesuatu, Allah yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Apa yang dia ragukan nggak ada. Bahkan mungkin dia nggak khawatir dengan hidupnya, ya kan? Karena sudah ada Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Nah, sekarang kita lihat ya, kembali lagi ke tadi. Di media massa atau di internet, kita harus ada keseimbangan. Saya, misalnya hari Senin selesai itu, saya banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya juga merasa kosong. Saya tiap minggu berkhotbah, bahkan ya setiap hari lah saya khotbah. Tiap pagi kita ada 2 di sini, saya khotbah, mengajar juga, ya. Walaupun istri, ada kalanya juga ada anak-anak, ya, ada kalanya juga pelayanan di tempat lain, tetapi setiap hari saya khotbah. Tapi saya harus diisi juga, gitu. Makanya dalam misalnya hari Senin, kadang-kadang bisa saya dengar khotbah itu 3 sampai berapa jam, gitu. Kalau YouTube itu kadang-kadang lama khotbah gitu. Saya harus diisi juga, karena saya merasa kosong gitu juga kalau saya tidak diisi. Dan ada kalanya juga saya ketika memberitakan firman Tuhan, saya juga kena, gitu kan. Memang kena saya dulu yang kena. Saya sering katakan, ketika saya baca firman Tuhan, saya sudah kena dulu. Firman itu seperti pedang yang bermata 2. Ya, oke. Nah, saya rindu, kita akan lihat satu video, ya. Satu video ini supaya nanti sebentar saya jelaskan. Oh iya, suaranya coba seperti apa? Dan coba dari awal. Guru saya selalu ngomong, sebelum saya bertobat, itu tidak boleh memanggil arwah, justru karena guru saya selalu ngomong jangan ganggu orang mati gitu. Oh, ini mulai lagi. Iya, itu sebelum saya bertobat ya. Nah, artinya apa? Guru saya ngomong bahwa kalau memanggil arwah roh itu ada di mana? Makanya ada namanya Jai Lampung. Saya itu pemanggilan roh nenek moyang. Nah, dari kecil kakek saya sebelum bertobat melarang saya untuk berhubungan pemanggilan arwah, karena ada namanya bentuk alam kubur. Nah, banyak orang nggak tahu gitu. Nah, tapi walaupun melarang, sebelum bertobat saya ngumpet-ngumpet juga, karena mau cari nomor buntut gitu. Waktu itu cari nomor buntut, akhirnya dikasih tahu sama kakek saya kenapa dia melarang. Kalau kamu bertanya sama arwah atau memanggil arwah, yang datang bukan roh itu, bukan arwah itu roh lain. Itu saya kaget. Nah, di situ saya mendalami kekuatan
Tapi roh setan yang menyamar, yang mengikuti orang yang mati itu sejak lahir gitu. Karena setan bisa aja menyamar sebagai apapun, bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Iya, tetapi akibat itu sangat berdampak luar biasa. Makanya itu dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Kenapa dia tidak beli sendiri? Dia kan tahu nomornya besok. Karena ada suatu kutukan, di mana kutukan itu bangkrut semua hidup. Makanya dukunnya juga tidak berani beli. Nah, di situ saya baru mengerti, oh kenapa saya dilarang gitu loh. Jadi dalam dunia mistik yang sebenarnya, yang kalau kan ilmu gaib itu ada dasar, menengah, tinggi. Ya. Nah, pada waktu dasar menengah itu rahasia ini belum tahu. Kan udah tingkat tinggi, namanya itu tingkat Rogo Sukmo. Karena dulu sebelum bertobat kan umur 10-11 tahun saya udah Rogo Sukmo. Nah, di situ saya mengetahui rahasia itu. Rogo Sukmo itu namanya mecat rogo. Jadi meditasi puncaknya itu sampai tidak terasa yang namanya gigitan nyamuk, dan puncaknya itu roh keluar, napas berhenti. Makanya Rogo Sukmo itu maksimal 3 jam. Di atas 3 jam ya 14 mati. Nah, untuk roh ini keluar itu ada namanya tali batin. Makanya orang kalau Rogo Sukmo itu tidak boleh kayak orang. Karena kalau dibalik gini aja 14 tidak kembali, atau badannya dipindah ke tempat lain nggak bisa kembali. Makanya orang Rogo Sukmo di selalu kamar tertutup, ruangan tertutup, meditasi roh keluar. Dan dulu kan ilmu itu sering saya gunakan sebelum untuk adu ayam Pak gitu. Makanya untuk adu ayam, nah ini begitu ini ayam, nah waktu pertaruhan satu ayam, kena keok lari. Waktu kedua taruhan dinaikkan asor lah 1.000 jadi 10.000 di 10 kali langsung roh saya keluar pindah ke ayam. Tapi badan saya begini, tapi nafas berhenti. Yang di ayam saya. Nah di badan saya supaya saya tetap hidup itu roh lain. Dan itu roh setan pasti. Tapi roh saya tidak keluar. Hanya level yang tingkat seperti itu yang tahu rahasia pemanggilan arwah. Nah kendalanya di Indonesia ini kan negara kita ini merdeka terjadi peperangan begitu ya, penjajah peperangan. Nah kedua repotnya kalau ada membangkitkan dengan memanggil arwah. Dan sekarang ada banyak memanggil arwah Majapahit lah, memanggil arwah ini dari jenderal apa yang dulu begini kan sering kali ada gitu kan. Nah itu akan dibangkitkan, akan terjadi kutukan, alam bereaksi. Alam bereaksi nanti akan banyak gempa, gunung meletus, pokoknya bencana, pesawat jatuh Karena minta darah. Iya, karena itu namanya kutukan darah yang dibangkitkan dari kutuk alam kubur. Kenapa banyak orang tertarik untuk memanggil arwah orang mati kan? Orang itu kan kadang pertama rasa ingin tahu, kedua dianggap orang mati itu, terutama orang yang sakti atau suci, dianggap bisa menjadi pengantara antara alam dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang sembahyang kuburan gitu, supaya doa-doanya diantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai orang Kristen tidak direkomendasikan berdoa di kuburan. Bukannya rekomendasi, dilarang. Dilarang, dan kedua kurang kerjaan. Doain orang mati kan tidak ada gunanya Pak Gita. Apalagi minta tolong sama orang mati Supaya diantarkan doanya. Jadi tujuan orang datang ke kuburan itu, kalau di ilmu gaib sebelum saya bertobat ke tempat orang sakti atau orang yang dianggap suci, itu supaya doa-doanya itu rohnya ini mengatakan doanya ke Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita tahu sebelum bertobat kalau udah level tingkat ketiga itu namanya ilmu, namanya itu mati rogo, mati roso. Nah itu kita tahu rahasia itu. Tidak mungkin roh arwah orang mati itu nyampe dari Maha Kuasa. Dia sudah nyampe. Kalau orang yang mati dalam Tuhan ada di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan kan ada di dunia orang mati. Nah kan tidak
relasi antara orang hidup dan orang mati. Gimana nganterin doa gitu loh. Iya. Nah, itu pemahaman yang salah. Yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal, maka roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya untuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu, termasuk ramalan-ramalan itu berkaitan dengan untuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana terus itu. Tapi ada banyak orang berkata nggak apa-apa manggil arwah kan. Saul juga panggil arwahnya Samuel. Gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, merasa dia lagi bicara sama saya dapat mimpi, dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, dia tuntun saya, gimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh. Karena salah satu kutukan pemanggilan arwah adalah kehancuran keluarga, kehancuran kerajaannya. Makanya kita ini berdoa untuk negara kita Indonesia untuk mematahkan kutuk alam kubur. Karena cukup banyak baik pemimpin di bangsa ini maupun orang biasa ataupun Terlalu banyak. kuasa Bukan banyak, terlalu banyak. Makanya kita ini dan ini dianggap sebagai sesuatu yang dipercaya. Nah, karena dikira bahwa arwah orang mati yang dianggap sakti bisa menjadi perantara antara manusia dan dewa atau alam dan manusia. Nah, repotnya di situ Pak kita. Nah, bagaimana kalau orang itu adalah orang, kan ini sekarang juga ada unsur yang dipanggil adalah arwah dari pemimpin spiritual. Jadi kalau saya mungkin gitu, kalau saya Kristen, oh dia dulu guru saya gitu, atau mungkin kalau saya beragama lain dulu, oh dia guru saya gitu. Jadi beranggapan bahwa ini sejalan sama iman saya, karena yang saya panggil bukan, sekali lagi bukan arwahnya di Ponorogo, saya bukan panggil arwahnya Gajah Mada, bukan arwahnya Majapahit, tapi kan yang saya panggil guru spiritual saya. Itu yang datang roh setan menyamar. Jadi gini, waktu level namanya mati rogo, mati rosok, di situ akan tahu suatu rahasia, di mana rahasia ini tidak semua dukun tahu. Hanya dukun yang mendalami ilmu batin yang tingkatnya tinggi akan mengetahui rahasia ini. Itu yang datang bukan arwah, itu roh setan menyamar, tapi roh dan suara dan apanya semua persis. Dan sebelum saya bertobat itu ada namanya hukum kodrat. Apa itu hukum kodrat? Hukum alam, hukum kodrat. Apa yang digariskan oleh yang maha kuasa bahwa orang mati tidak bisa dahai orang hidup. Itu diyakini Pak Iban. Makanya pada waktu Kita bilang ada jurang pemisah yang memisah. iya, kalau dulu sebelum saya bertobat namanya kodrat alam. Makanya guru saya, kakek saya sebelum saya bertobat, dia sangat melarang saya untuk memanggil arwah. Saya potong videonya terlalu panjang ya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita petik dari percakapan hamba Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan ini dia itu sejak umur 8 tahun dia sudah punya ilmu yang sangat tinggi. Kemudian dia sering dipakai oleh pembesar di negara ini. Ada waktu dia masih sangat muda itu dia dipakai oleh seorang, ya ini sebenarnya bukan boleh diekspos, seorang penguasa yang sangat lama, penguasa Indonesia, nggak boleh diekspos. Yang bisa diekspos waktu dia menjadi pengawalnya Presiden SBY selama 10 tahun, dia sering menghadapi roh-roh jahat, termasuk yang kesaksian dia itu ada seorang di India. India itu kan kuat okultismenya, ilmu-ilmu itu kan, kayak dewa gitu kan, siapa itu namanya itu, lihat di YouTube ada orang India yang mau menyantet katanya SBY, menyantet presiden. Nah, dapat kabar itu dia berdoa, tapi dia dalam nama Yesus. Kalau sudah dalam nama Yesus tidak ada yang bisa lawan, amin. Waktu dia masih pakai ilmu sudah tinggi sekali,
Ilmunya itu sudah sangat tinggi sekali yang dia bisa hilang dengan rogo sukmo. Dan ternyata dengan ilmu itu dia bisa tahu banyak rahasia tentang roh. Termasuk kayak saya kan, kalau di kampung itu orang masih banyak. Saya berdoa panggil arwah leluhur gitu kan. Dan ternyata kan yang datang bukan arwah leluhur itu, tapi setan. Bisa dibayangkan kalau saudara-saudara kita di kampung setiap hari panggil roh itu, berarti setiap hari mereka itu ditipu oleh setan. Setiap hari mereka itu berbicara dengan setan, sehingga hidup itu susah untuk maju. Hidup itu susah sekali. Saya banyak jelaskan ini waktu-waktu sebelumnya. Kayak diikat, terikat, nggak bisa berbuat banyak. Ya. Saya kasih contoh anjing, kalau diikat seperti anjing kita, kan dia di situ-situ terus, ya, nggak bisa bebas. Ya. Makanya Yesus datang memberikan kita kemenangan. Amin. Kita bisa bebas. Saya sering dorong anak-anak muda di tempat ini, kalian sukses, kalian bisa sukses. Yang penting ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Kita memang kita lawan arus, tapi kalau kita di dalam kebenaran, ada proteksi kuasa Tuhan, ada perisai Tuhan yang akan melindungi. Kalau kalian pegang firman Tuhan, kesuksesan Tuhan sudah rancang bagi kalian. Kalian jangan keluar dari rancangan Tuhan. Ya kan? Kalau selalu berbicara dengan roh jahat, masuk pada kebinasaan. Makanya tadi selain yang Yohanes pasal 10, kita kembali ke ayat pokok tadi. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dulu, membunuh dan membinasakan. Nah, aku datang ini berbicara, Yesus datang untuk apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, dalam rancangan Tuhan kita masuk dalam apa yang Tuhan sudah rancangan bagi kita. Kita akan hidup dalam kelimpahan, amin. Walaupun memang ada waktunya, gitu kan. Kelimpahan dalam hal sukacita, kelimpahan dalam hal damai dan sejahtera, kelimpahan dalam kita bisa bersyukur gitu. Kalau hidup dalam Tuhan, ada buah-buah roh yang selalu akan kita rasakan, sehingga walaupun ada masalah, tantangan, kita katakan no problem. Saya punya Tuhan yang pasti menolong pada waktu Tuhan. Ya, saya sering katakan bahwa kalau Tuhan menolong itu tidak terburu-buru, sayang. Waktu Tuhan itu indah. Tuhan menolong tidak terburu-buru. Kita kan sering, Tuhan tolong, cepat tolong saya. Ya, padahal kadang-kadang Tuhan masih mau uji kita, gitu. Makanya saya sering dulu ya, waktu pertama menjadi hamba Tuhan, saya sering berpikir, bahkan kita sering sharing dengan teman-teman yang lain, kok Tuhan biarkan Adam jatuh dalam dosa, kok Tuhan biarkan iblis menggoda Adam. Karena memang Tuhan itu sangat luar biasa mempercayakan kita. Dia kasih firman, tapi yang akan menentukan firman itu kita lakukan kita sendiri. Kita ini diciptakan bukan boneka, kita diberikan apa? Free will untuk memilih. Amin. Kita tidak seperti boneka. Terserah, ya kan? Louis terserah mencari jalan hidup seperti apa, Tuhan gak akan larang. Tapi Tuhan sudah taruh ketetapan. Kalau kamu begini akibatnya ini, kamu begini akibatnya ini, gitu. Jadi kalau kita ada dalam jalannya Tuhan, walaupun ada tantangan, itu cuma seberapa waktu aja, indah bersama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita salah jalan, hidup ini kok sudah berusaha sedemikian rupa nggak ada hasil, gitu kan. Saya pernah rasakan itu, makanya sering saya bagikan. Kehidupan saya yang lama, saya sering katakan kepada anak muda, saya dari kecil tidak dididik dengan firman. Saya dididik dengan kepahitan. Ya, dari kecil itu saya dididik dengan kepahitan. Tapi puji Tuhan, saya secara pribadi tidak, misalnya ada orang berdoa untuk saya, bikin doa kelepasan ke saya, enggak. Saya pegang firman Tuhan. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya biarkan Yesus masuk dan mengeluarkan setiap kepahitan kehidupan saya yang lama. Ya, karena saya sering ceritakan bahwa ya kami hidup dari keluarga yang broken, berpisah. Anak-anak itu tentu saja sangat menginginkan supaya orang tua itu bersatu. Tapi dari kecil sampai besar, ya orang tua itu begitu. Kadang-kadang karena ego sendiri, mereka nggak mau bersatu. Tapi karena saya sudah punya firman, ya sudah. Kalau mereka seperti itu, saya yang harus dalam Tuhan dan terus mendoakan mereka sampai sekarang. Jadi semua kita ini punya
punya beban sendiri gitu kan. Kita punya salib sendiri. Tapi kalau kita bersama Yesus, salib itu terasa enak dan ringan. Karena apa? Karena dia sama-sama memikul itu. Amen. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri. Ini berbicara iblis, kuasa kegelapan. Dia hanya mencuri. Seperti tadi, kenapa? Yang pembicara itu, Pak Daud mengatakan bahwa iblis itu kerjanya apa? Mencuri. Nah, orang yang dia kan dulu bekas dukun sangat hebat dulu ya. Dia bilang bahwa orang kalau datang ke dukun bisa kaya, bisa cepat kaya, bisa ada seperti itu. Saya pun lihat sendiri ya, bisa cepat kaya. Tetapi yang lama itu tumbalnya, yang lama itu kesengsaraannya. Kalau tidak bertobat juga masuk neraka ya, langsung tapi bisa cepat kaya. Ikut Tuhan bisa cepat kaya ya, tergantung. Kalau ada kerja keras ya bisa lah kan? Kerja keras bisa memanage keuangan ya bisa ya kan. Jangan juga hanya doa dan tidak melangkah. Justru dengan doa kita kita harus hati-hati. Nanti dia timbul kamera. Tadi timbul itu. Ya, kita harus hati-hati dengan yang tadi itu. Ya kan kita berpikir kayaknya kan kita baik, gitu kan? Kita akan melakukan hal yang baik. Yang baik kan belum tentu benar. Saya ulang-ulang. Yang baik belum tentu benar, ya kan? Dan kalau benar itu pasti baik. Amin. Ya. Mencuri, orang yang datang kepada kuasa kegelapan, dia tidak bisa memberkati kita. Ya kan, dia cuma curi-curi. Dan dicuri berkat keturunan. Saya ulang-ulang bahwa ada pergi ke dukun minta kaya. Dia mau iblis mengambil kekayaan dari mana? Dia nggak punya kekayaan. Ya kan? Dia sudah dihempaskan dari suatu itu, sudah dihempaskan Tuhan, sudah dikutuk. Iblis mencari berkat dari mana? Curi. Curilah keturunan sehingga keturunan ada kutuk. Yang togel tadi yang disinggung juga kan tentang togel. Misalnya ada pasang togel terus dapat, ya kan? Terus justru saya ibu-ibu kalau ada suami yang pasang togel berdoa supaya nggak dapat, amin. Amin. Kalau dia dapat kasihan, nanti dia ketagihan. Dapat 20 juta, ruginya 200 juta, ya kan? Ya, kenapa saya tahu? Saya dulu pernah kerja di perjudian. Saya dulu pegang mesin sebelum bertobat ya. Sebelum bertobat, saya tahu ilmu gitulah. Diatur, disetting. Jadi dulu saya pernah kerja di mesin. Dulu udah lama banget ya, tahun 90-an lah. Enggak. Iya, mau masuk 2000 lah. Mau masuk 2000, mungkin ada yang belum lahir nih. Saya sudah kerja di tempat judi. Hari-hari itu saya pegang mesin. Bos bilang, hari Sabtu los. Hari Sabtu kan weekend itu kan banyak yang datang aja. Oh menang, gitu kan? Padahal kita sudah atur supaya hari Sabtu itu banyak yang menang. Cerita, si mantap, tentang itu mantap. Banyak yang dapat gitu kan? Sudah. Hari Senin dia datang, Bakti meja, pak. Kalau kita sih sudah kebal. Kalau yang bakti meja kalah banyak nih, pak. Pulang. Hari Selasa begitu juga. Pulang. Tetapi dalam pikirannya sudah terikat. Dia ingat yang dia menang hari Sabtu. Dia kejar-kejaran. Dia kejar-kejaran. Bahkan mungkin gak ada uang, dia pinjam uang. Dia ingat ya hari Sabtu, benar gak? Ada yang bahasa gak ada? Semakin dan semakin kalah, gak bakalan menang. Jadi ibu-ibu berdoa supaya suaminya jangan menang. Kalau dia menang terus istrinya bangga, hati-hati. Suami itu ingin supaya istri itu bahagia. Jangan kita salah, ya kan? Istri, suami, benar gak? Senang kalau dipuji. Oh, suami saya memberikan saya uang banyak. Itu pasti.
Nggak usah kita nasihati, carilah uang yang banyak. Pasti dalam hatinya ingin untuk kasih uang banyak ke suami. Makanya dia ingat itu hari Sabtu kemarin saya harus kejar supaya saya kasih uang banyak kepada istri saya supaya berhenti. Ada seperti itu. Jadi maksudnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan supaya kita jangan tertipu dengan yang namanya kuasa kegelapan, ya kan? Ada apa namanya? Kenapa misalnya orang pergi ke dukun tahu dia mau keluar besok, dukun aja nggak mau pasang karena ada tubalnya gitu, ada tutupnya. Itu banyak ya kalau kita belajar. Tetapi begini, Bapak Ibu kalau dengar khotbah-khotbah seperti ini, biasanya ada juga yang tidak sesuai dengan Tuhan. Karena begini, setiap hamba Tuhan itu punya pengalaman yang berbeda. Ada kalanya masih terbawa dengan waktu dia belum bertobat, ya kan, seperti tadi. Ada sih, makanya saya potong. Tidak semua saya ini karena kalau saya gitu, saya harus cross check sesuai dengan firman Tuhan enggak. Tetapi kita bisa ambil hal-hal yang banyak positif yang benar banyak. Tetapi ada hal-hal yang bagi saya itu masih terbawa dengan pikirannya waktu belum bertobat. Paradigmanya masih ada. Tapi ya mungkin dia nggak sengaja gitu kan. Nah gitu. Tapi ada yang satu-satu aja. Nah jadi dari video yang kita lihat tadi, kita semakin tahu bahwa pertama ya yang saya ambil di situ bahwa ternyata sehebat-hebatnya kuasa kegelapan di mata Tuhan terlalu kecil. Amin. Itu kan kenapa dia seri dengan Gilbert Lumayan itu karena dia punya ilmu hebat. Satu waktu dia datang di KKR Gilbert lagi sementara khotbah, dia sakit, nggak mempat. Dan dia santai, Gilbert bilang haleluya, terpental. Dia pakai ilmu yang paling tinggi, ya benar-benar sukmo, terus ilmu tinggi. Bisa dia santai dari sini, orang ada di India, bisa luar negeri kan, dia santai. Dia bisa bikin orang itu hidup sedang mati tak mau, bisa. Dengan dia santai, misalnya di dalam kepemerintahan, ada yang bilang amankan itu. Santai, dia bisa santai. Orang itu hidup sedang mati tak mau, lama-lama gila bisa mati dan sebagainya. Bisa, ilmu santai bisa seperti itu. Tetapi sehebat apapun hal yang seperti itu tidak mempan untuk kita yang di dalam Tuhan. Amin. Ada ayatnya. Ya, saya sering kasih juga ayat itu. Tidak mempan untuk kita. Ya, siapapun itu. Kalau kita di dalam perlindungan Tuhan, dalam Yesus Kristus tidak bakalan mempan. Makanya saya sering katakan bahwa setan itu kan cuma takut dengan Yesus, ya kan? Setan itu cuma takut dengan nama Yesus. Kita bisa praktek, ya, praktek. Gak usah pakai hal-hal yang lain, ya kan? Gak usah pakai apapun hal-hal yang salib pun setan gak takut. Gambar Yesus setan gak takut, ya. Kan salib buatan manusia, ngapain setan takut? Gambar Yesus, nah setan takut. Yang setan takut itu iman kita, amin, di dalam batin kita. Kamu gak usah bawa apa-apa, tapi percaya firman Tuhan dalam nama Yesus. Ini saya alami. Ya, pernah di waktu pelayanan di daerah Lampung, ya, saya tahu doa saya tinggi pada waktu itu. Waktu sementara ibadah di samping saya ternyata ibu orang Chinese. Ternyata sering pagi-pagi itu kan sangat banyak kuil kalau ke Lampung itu. Baru nyanyi satu lagu dia sudah bereaksi gitu kan, manifestasi. Ternyata dia punya kutuk keturunan lah yang gitu-gitu, pakai kuasa gelap. Udah waktu didoain gitu nggak lama gitu. Waktu saya kan waktu itu masih belajar jadi hamba Tuhan, saya nggak ngerti kenapa itu ibu ini. Saya mau pindah, tapi ketua sel waktu itu bilang, coba kau layani dia gitu. Saya doain, nggak lama gitu. Karena Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Kita nggak punya apa-apa. Yang kenapa kita kuat? Karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Karena ada iman. Itu Roh Kudus itu ya, seperti yang disaksikan mamanya Mama Naya, bahwa kalau kita menyembah Tuhan ada hadirat Allah. Itu yang iblis takut. Makanya kalau kita lagi dalam masalah, bergumul, coba cari hadirat Tuhan. Ya kan?
Kalau misalnya ada santet-santet atau ilmu-ilmu kalau dari manapun, gak hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Bisa juga kalau kita memuji Tuhan gitu kan, supaya terlepas dari gangguan roh jahat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Ada iman yang kuat sehingga kita berani, bahkan kita mau berkatakan saya dilindungi, saya diberkati Tuhan. Nah, kalau tadi pencuri membunuh, dia curi iman kita, maka kita harus hati-hati. Bagi yang melayani Tuhan ini harus hati-hati. Iblis itu juga mau mencuri kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Orang-orang yang melayani hati-hati, ya kan? Kenapa? Satu waktu iblis akan menaruh roh kekecewaan kepada kita, ya kan? Yang melayani. Mungkin kita nanti ada bermasalah, mungkin dengan pelayan, mungkin dengan kami pendeta, bisa saja iblis bisa memprovokasi pikiran kita sehingga kecewa mungkin dengan hamba Tuhan, ya kan? Kecewa dengan jemaat yang lain. Itu salah satu cara kerja iblis. Untuk apa? Untuk dia mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika damai sejahtera sudah dicuri oleh iblis, jam-jam doa kita, ada firman Tuhan mengatakan, jam-jam doa kita, ya, jam-jam doa sudah kurang sudah. Itu iblis yang paling utama. Iblis mencuri itu. Dia mencuri ketekunan kita dalam Tuhan, dalam melayani, dalam jam-jam doa kita. Terus apa? Habis itu kalau sudah dicuri, itu kan benteng kita, perisai kita sudah gak ada. Baru dia bunuh dan binasakan kita. Itulah liciknya kuasa kegelapan. Cara-cara itu yang dipakai kuasa kegelapan. Kalau kuasanya dibawa dari kuasa Tuhan, sangat dibawa. Tapi jangan pikir iblis tidak punya kuasa. Iblis punya kuasa. Dia punya kuasa. Tetapi maksud saya itu jauh dibawa dari kuasa Tuhan. Amin. Nah, tetapi di Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan tadi, aku atau Yesus datang untuk apa? Membawa kita dalam hidup yang berkelimpahan. Ingat saja itu. Itulah yang kita ingat. Tuhan membawa hidup kita dalam berkelimpahan. Kalau toh hidup sekarang kita belum ada apa-apanya, jangan lihat itu. Kita fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Amin. Janji Tuhan itu untuk kita. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Abraham, itu untuk kita juga. Kamu akan diberkati, ya kan? Untuk kita. Ada ayatnya, banyak ayat yang mengatakan itu. Jadi kita sebagai kalau di dalam Alkitab itu Israel, kita Israel rohani, secara rohani. Orang-orang Israel secara jasmani banyak yang tidak menerima Yesus. Itu sebenarnya saya ingin mengajarkan tentang itu sebenarnya, ya, tentang Taurat. Banyak orang yang salah pengertian tentang Taurat, tentang bagaimana aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu saya ingin ajarkan supaya kita lebih jeli di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita inginkan pujian, melayani lebih sungguh. Haleluya. Bapak Ibu saling kasih Tuhan, ada satu kuasa Tuhan yang tidak pernah lalai untuk memberkati kita. Ada sesuatu, ya, kita boleh katakan dia pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa. Dia selalu ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang penting kita jangan membuka celah untuk iblis memporak-porandakan kehidupan kita. Melayani lebih sungguh. Haleluya.
Tuhan Yesus, inilah kami pelayan-pelayan, layakkanlah kami Tuhan, suci kuduskan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bahkan semua yang kami pakai, roti dan cawan ini, biarlah disucikan dengan kuasa-Mu. Kami akan menerima perjamuan-Mu Tuhan. Kami dilayakkan dan kami mengalami kuasa Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sudah layakkan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Tetap nyanyikan pujian ini. Melayani. Bapak Ibu selamat dikasih Tuhan, mari kita semua boleh bangkit berdiri. Kita boleh mengangkat roti di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan makan bersama di saat saya katakan mari kita makan bersama. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa tubuh Kristus, tubuh Yesus, kita percaya bahwa Dia menyatu dalam tubuh kita. Ada kuasa Tuhan yang kita alami dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Sambil kita siapkan cawan, kita boleh angkat bersama dan kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dalam nama ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Mari kita menyembah. Ya Rama.
haleluya, haleluya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada di tempat ini bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sangat memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami sudah memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Engkau telah membawa hidup kami Tuhan. Supaya kami lebih sungguh-sungguh Tuhan. Supaya kami selalu andalkan Engkau Tuhan. Mungkin ada kuasa-kuasa iblis setan yang ingin mengacaukan pikiran kami Tuhan. Di dalam roh perjudian buntu Tuhan. Di dalam apapun Tuhan. Kiranya Tuhan, kuasa jahat yang ingin melenyapkan hidup kami, roh dukun Tuhan, roh buntut kami batakan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memantau setiap hati kami, yang memantau pikiran kami, yang memantau tubuh jasmani kami. Engkau izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan berapi-api di dalam kehidupan kami. Kami butuh kuasa mujizat-Mu pada pagi hari ini. Lewat perjamuan kudus Tuhan, Engkau pakai kami semua jadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Oh Tuhan, terlebih khususnya Tuhan, sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan bentuk hati mereka, bentuk pikiran mereka menuju ke jalan yang benar Tuhan. Engkau mengangkat hati, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Bahwa Engkau Allah adalah harapan satu-satunya Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah sumber daya hidup kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memantau kehidupan kami semua. Terlebih khususnya juga hamba Tuhan di tempat ini. Engkau melihat pergumulan hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang kirimkan berkat Tuhan. Oh Bapa, curahkan berkat-Mu baik materi Tuhan. Tolong kirimkan Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu ini luar biasa Tuhan. Tapi ketika mereka percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya sumber kekuatan mereka, sumber daya hidup mereka, dan sumber segala sumber, mereka hanya andalkan kemampuan-Mu Tuhan. Mereka hanya andalkan kekuatan-Mu ya Bapa. Bahwa segala-galanya ada sumber berkat daripada Allah tersendiri yang tercurah di dalam sidang jemaat Tuhan, terlebih khususnya Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau jauhkan dari segala tantangan-tantangan hidup Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Kemuliaan Tuhan hadir di setiap kepikiran mereka. Di dalam nama Yesus. Bapa, Bogor ini Tuhan, dengan adanya anak-anak Tuhan di tempat ini, Engkau pakai mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan, agar masyarakat di Bogor ini merasakan diberkati oleh Tuhan dengan adanya mereka Tuhan, supaya mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Engkau Allah yang maha besar bagi kota Jakarta Tuhan. Dan kami minta perlindungan Allah telah menopang akan bait suci-Mu di tempat ini. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di tempat ini. Dan kami minta hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya pemulihan-Mu terjadi di tempat ini. Lewat mereka, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, semua di orang Sumba yang ada di Jakarta penuhkan dengan roh takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu berkarya Tuhan di dalam hati mereka, agar mereka sekali waktu mereka berkumpul memuji mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami minta kuasa-Mu Tuhan. Engkau memantau dimanapun mereka berada Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Di dalam yang keadaan lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang dalam keadaan membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu mengalir di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga khususnya anak-anak sekolah minggu
Engkau pakai anak-anak Tuhan ini, anak sekolah minggu ini menjadi berkat untuk keluarga mereka, orang tua mereka, supaya mereka berbicara. Engkau pimpin sertai Roh Kudus, supaya anak-anak mereka menjadi anak yang taat dan dengar kepada Tuhan, yang selalu tunduk akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hati pergumulan mereka Tuhan. Sebelumnya kami menyebutkan satu persatu Tuhan, Engkau telah hadir menyentuh dan melihat akan kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya ketika kami andalkan Engkau Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir di dalam pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.